tidak mempermasalahkan, tidak melihatnya masalah. Wa la yarawna, tidak melihat aidan juga ba'san masalah, bidzalika dengan yang demikian itu, idza kana ittiba'an la taqlidan, jika ia merupakan ittiba' bukan taklid. Antum jelas maksudnya? Jelas maksudnya? Ahlussunnah wal Jamaah tidak mewajibkan kepada seseorang untuk bertaklid kepada madhab tertentu. Harus madhab Syafi'i, harus madhab Hanafi, harus madhab Maliki, harus madhab Hambali, harus madhab Auza'i, harus madhab Ats-Tsauri. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mewajibkan seseorang untuk bertaklid dengan madhab tertentu. Enggak. Madhab yang ada itu dijadikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai referensi, sebagai acuan di dalam kita beragama. Bagaimana tidak? Mereka adalah para ahlinya. Mereka para ahlinya. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai usul, menguasai bahasa Arab, dan perangkat-perangkat untuk menggali suatu hukum. Mereka ahlinya. Sehingga menjadi acuan. Tetapi untuk bertaklid fanatik kepada satu madhab tertentu, enggak. Karena sadar, yang paragraf sebelumnya sudah dibahas. Bisa saja ada kesalahan. Bisa saja ada kesalahan. Ini ada kesalahan. Nah, kalau berfanatik dengan madhab tertentu, misalnya Syafi'i, ternyata ada keliru, sudah mau tahu, pokoknya aku Syafi'i. Akhirnya kan begitu. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Artinya apa? Imam Syafi'i mengatakan demikian, artinya apa? Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Maksudnya gimana? Artinya pendapatmu bisa saja salah. Ketika menyelisihi hadis sahih, ambil hadis sahih itu. Madhabku adalah hadis sahih. Madhabku adalah hadis sahih. Bisa saja aku salah, maka tinggalkan. Karena madhabku adalah hadis sahih. Jelas? Nah, termasuk Imam Malik. Imam Malik ketika berziarah ke makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga antum nanti bisa haji dan umrah semuanya, nah, sekaligus nanti berziarah ke makam Nabi. Imam Malik ketika berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kullu qalin yuqbal wa yuraddu ila sahibu hadzal qabr. Setiap ucapannya siapapun itu bisa ditolak dan bisa diterima. Gak ada yang mutlak. Bisa diterima dan bisa ditolak. Yang mutlak diterima, gak boleh ditolak adalah ucapannya penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Apa maksudnya dari statement ini? Maksudnya beliau sebagai ulama, sebagai mujtahid, bisa saja keliru gitu. Demikian juga Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan kepada muridnya bernama Ya'qub, "Wahai hak ya Ya'qub, la taktub kullama aqul." Atau kurang lebih demikian mengatakan, "Wahai Ya'qub, ojo ngono to. Jangan mencatat setiap yang aku katakan. Karena bisa saja hari ini aku berpendapat dengan sesuatu, besok aku ubah. Besok aku berpendapat dengan sesuatu, ba'da lahud, besok lagi aku ubah. Bisa saja." Artinya Imam Hanafi menyadari bisa saja ijtihadnya keliru, salah. Bisa saja. Demikian pula Imam Ahmad yang mazhabnya dikenal dengan mazhab Hambali. Dia mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Tsauri walau Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Kurang lebihnya begitu. Imam Ahmad mengatakan, jangan bertaklid kepadaku. Jangan bertaklid kepada Auza'i, jangan bertaklid kepada Malik.
jangan bertaklid kepada Sufyan Ats-Tsauri, jangan bertaklid kepada Syafi'i. Semuanya bagiku sama saja pendapat-pendapat. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Wa khudz min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil dari mana? Rasulullah, hadis sahih, itu tidak mungkin salah. Sudah jelas alasannya. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak mewajibkan taklid pada mazhab tertentu? Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, sudah jelas. Nah, sehingga kalau misalnya ada kawan antum bertanya kepada antum mazhabnya apa sih? Yo, ya semua ya kita lihat sebagai acuan yo. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali semuanya kita lihat sebagai acuan. Yo nggak boleh, harus satu saja. Kadang-kadang orang mengatakan begitu, Syafi'i saja. Ya, Maliki saja kok semuanya, nggak jelas kamu mencela-mencela gitu ya. Maka itu harus bisa menjelaskan. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Dan doktrinnya mereka memang untuk orang-orang yang tidak bermadhab dengan madhab tertentu akan dikatakan mencela-mencela, nggak jelas, mencela-mencela. Maka itu harus bisa menjelaskan. Ahlus sunnah hanya fanatik kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para as-salafus saleh. Sehingga ketika ada kesalahan ya harus bisa segera ditinggalkan karena memang salah. Dan madhab para pemilik madhabnya sendiri, imam-imamnya sendiri mengatakan jangan bertaklid. Kok kita memaksakan bertaklid? Jangan bertaklid kepadaku. Kok kita malah memaksakan bertaklid? Sampai Imam Syafi'i mengatakan, idza aqulu qawlan yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulih fa'lamu anna aqli dhahaba. Kurang lebihnya demikian Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku berpendapat dengan satu pendapat yang ternyata menyelisihi Al-Quran dan hadis, ketahuilah, ketika itu akalku lagi blank. Artinya menyadari manusia bisa saja salah. Antum mau tak kasih contoh pendapat madhab yang menyelisih sunnah? Mau tak kasih contoh? Pendapat madhab yang menyelisih sunnah. Kenapa dikatakan menyelisih sunnah? Nyata-nyata menyelisihi nas. Nyata-nyata menyelisihi nas. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan hukum puasa 6 hari Syawal itu makruh. Menyelisih nas jelas-jelas. Yang Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr atau kama qala Nabi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Maka Imam Syafi'i jelas-jelas menyelisih nas. Loh, kok imam salah? Jawabannya gimana? Loh, kok imam salah? Gimana? Hah? Yang maksum hanya Nabi. Selain Nabi gak ada yang maksum. Bisa saja salah. Bisa saja suatu hadis belum diketahuinya. Ya, dan yang lainnya. Tak kasih contoh lagi. Contoh pendapat imam madhab yang menyelisih sunnah. Mau tak kasih contoh lagi? Mau lagi? Misalnya Imam Hanafi memiliki pandangan janda boleh menikah tanpa wali. Jadi menikahkan dirinya tanpa wali. Ini jelas menyelisihi nas. Karena Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, ini ijtihadnya keliru. Ya, Mas Fari? Ijtihadnya kenapa? Keliru. Tapi kalau misalnya antum mau tahu ijtihadnya bagaimana, nanti ya. Antum kuasai dulu bahasa Arab, nanti antum boleh baca buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqasid. Ya, kuasai bahasa Arab dulu. Sekarang kan masih sorop menghafal ya, jurumnya masih proses. Terus ya.
Nggak mustahil kok, nggak mustahil. Sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak buktinya. Guru-guru kita sambil kuliah, kemudian belajar seperti antum seperti ini, kemudian menguasai nahwu, menguasai sorof, bahkan lebih hebat dari gurunya. Ya, banyak. Nah, walakin la yarawna aidun ba'sa. Walakin dan tetapi juga tidak memandangnya masalah. Bidzalika bermadzhab tertentu. Tetapi juga tidak memandangnya bermasalah. Bidzalika bermadzhab tertentu. Idza kana ittiba'an la taqlidan. Jika ia merupakan ittiba bukan taklid. Atau misalnya mau spesifikasi madhab Syafi'i sehingga antum dikenal misalnya Ansori Asy-Syafi'i, ya silakan saja. Jadi ini ulama Syafi'i. Kemudian misalnya Mas antum dibagi Eko apa Alif? Mas Eko. Eko secara khusus mendalami madhab Hambali sehingga dikatakan Eko Al-Hambali, Eko ulama Hambali. Boleh, boleh. Tetapi catatannya bukan taklid. Apa? Ittiba. Jadi ini Syafi'i di dalam masalah ini gimana? Digali dalilnya. Imam Syafi'i dalam masalah ini bagaimana? Digali dalilnya. Oh, begitu. Imam Syafi'i dalam masalah ini bagaimana? Digali dalilnya. Jadi ittiba. Bukan karena taklid. Wis pokoknya ngikut, itu taklid. Tetapi kalau ittiba, menelusuri dalilnya. Oh, begitu. Dan spesifikasi khusus di madhab Syafi'i. Sehingga dikenal Ansori Asy-Syafi'i. Boleh? Boleh. Kan banyak para ulama, misalnya Ibnu Qudamah, Al-Hambali, misalnya begitu ya. Misalnya Imam Nawawi, Asy-Syafi'i, begitu ya. Nah, jadi secara spesifik, ya, secara ya menjadi spesialis menggali madhab tertentu. Boleh? Boleh. Di sini bukan taklid, tetapi ittiba. Jelas? Nah, makanya walakin la yarawna aidon ba'sa bidzalika in kana ittiba'an la taqlidan. Jadi ba'sa itu masalah, tidak memandang masalah. Yang demikian itu jika ittiba bukan taklid. Kalau antum bilang wis enggak apa-apa, apa bahasa Arabnya? La ba'sa ya akhi. Enggak apa-apa. Enggak mengapa, apa bahasa Arabnya enggak mengapa? La ba'sa. Kalau antum ditanya ini enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa toh. Apa-apa. Ini enggak apa-apa toh. Toh. Nah, kita lanjut ya. Yang ngantuk berdiri, yang berdiri, yang ngantuk berdiri, yang berdiri, ngantuk. Jangan, boleh berdiri, biar nggak ngantuk. Orang itu tergantung pembiasaan, ya ikhwah. Tergantung pembiasaan. Pembiasaan. Yang akhirnya jadi kebiasaan. Membiasakan bangun jam 3. Ya santai saja sampai jam tidur kemudian. Berarti sehari itu cuma 3 jam. Memang kenapa? Orang-orang kalau sehari tidur itu ada 5 jam. Nah, kalau 3 jam bisa kenapa? Iya. Coba mungkin siangnya dikit-dikit ngantuk, ya nggak apa-apa. Nah, pembiasaan. Dulu ada senior antum perikanan UNER waktu itu. Dia itu kebiasaannya sebelum di Thaibah pada subuh mesti tidur. Nggak ada ceritanya pada subuh nggak tidur. Masuk Thaibah pada subuh ngaji. Bingung dia. Ya persyaratan di sini harus ngaji. Melatih, akhirnya jadi biasa. Akhirnya keterusan sampai berumah tangga pada subuh
Tidak tidur. Nanti antum dibiasakan ya, jangan pada subuh tidur. Karena sudah 4 tahun di sini pada subuh nggak tidur. Nah, tidur kalau memang diperlukan. Nah, lanjut. Wa'alal muslimi. Wa'alal muslimi. Ayyan taqila min madhabin ila akhar liquwatid dalili. Wa'alal muslimi, dan wajib bagi muslim ayyan taqila, untuk berpindah min madhabin, dari suatu madhab, ila akhar, kepada yang lainnya, liquwatid dalili, karena kuatnya dalil. Antum di dalam hal tertentu sedang melaksanakan madhab Syafi'i misalnya, tetapi kemudian loh, sisi dalilnya kok lebih kuat Imam Ahmad ya Hambali. Nah, ketika diketahui dalil yang dibawa oleh Imam Ahmad lebih kuat, maka nggak ada yang menghalangi antum untuk berpindah. Apa yang menghalangi antum untuk berpindah? Ketika antum tahu bahwasanya Imam Ahmad lebih kuat dalilnya. Makanya wa'alal muslim ayyan taqila min madhabin ila akhar liquwatid dalil. Wajib bagi muslim ayyan taqila, untuk berpindah dari suatu madhab ke yang lainnya, liquwatid dalili, karena kuatnya dalil. Wa talibul ilmi, dan penuntut ilmu. Kira-kira di rumah ngantuk apa enggak ya? Kalau kita enggak tahu. Kalau di sini kan kelihatan. Ya, di rumah ngantuk apa enggak ya? Ya ngantuk wajar, tapi bangun. Ya enggak wajar, online tetapi ditinggal. Itu enggak wajar. Enggak ada ta'zim kepada ilmu, enggak ada ta'zim kepada guru kalau begitu. Insya Allah tidak terjadi, tiba-tiba tidak terjadi. Karena harus ta'zim kepada ilmu dan harus ta'zim kepada guru. Lanjut, wa talibul ilmi, dan penuntut ilmu. Idza kanat indahu, jika adalah padanya ahliyatun, kemampuan, yastati'u, yang dia mampu, ayya'rifa, untuk mengetahui, biha, dengannya, dengan ahliyah tadi. Apa artinya ahliyah? Dengan kemampuannya tadi, adillatal a'immati, dalil-dalil para imam, alaihi, atasnya, ayya'mala biha, maka dia harus melakukannya. Talibul ilmi, jika memiliki ahliyah, jika memiliki apa? Kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk mengetahui dalil-dalilnya para imam, maka dia mesti melakukan. Syekh Al-Albani, bisa jadi Syekh Al-Albani sebagai madhab tersendiri kan, misalnya begitu ya. Syekh bin Baz sebagai madhab tersendiri kan begitu. Madhab Syekh bin Baz, madhab Syekh Al-Albani, karena mereka orang-orang, mereka adalah para mujtahid dan begitu. Syekh Al-Albani, sami'allahu liman hamidah, lurus. Syekh bin Baz, sami'allahu liman hamidah, sedekap. Kalau antum mampu menggali dalilnya, kenapa Syekh Al-Albani sami'allahu liman hamidah, irsal, lurus. Dan Syekh bin Baz sami'allahu liman hamidah, qabd, sedekap. Kalau antum mampu menggali dalilnya, lakukan. Lakukan kalau mampu. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah. Berarti ranahnya antum, ranah mengikuti yang mana. Karena itu tidak mampu menggali sendiri. Ya, dijelaskan oleh Ustadz antum. Ini begini nih, begini. Iya. Terus antum cenderung, ya sudah gitu. Itu kekuatan antum, kekuatan kita. Karena kita tidak mampu menggali dalil sendiri. Tapi kalau mampu, lakukan.
Kalau mampu, lakukan. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam banyak hal, kita baca tulisan-tulisan Syekh Utsaimin, di dalam banyak hal mengatakan pendapat ulama ini begini, pendapat ulama ini dengan dalil begini, 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 adapun saya berbeda. Ya karena memang beliau mampu. Nah kalau antum mampu seperti Utsaimin, lakukan. Umumnya para ulama duduk di antara dua sujud, posisi tangan bagaimana? Coba antum praktekkan. Duduk di antara dua sujud, di atas paha atau lutut bagaimana? Nah, semuanya begini, ya, begini kanan dan kirinya begini. Syekh Utsaimin begini. Antum sudah baca buku yang saya tulis, variasi bacaan dan gerakan sholat. Anak sana di buku itu anak jelaskan. Kenapa Syekh Utsaimin begini? Jadi posisi jari jemari di dalam duduk di antara dua sujud, para fuqaha secara umum begini. Tapi Syekh Utsaimin begini. Dan Syekh Utsaimin bukan sendirian. Sebelumnya sudah ada yang berpendapat demikian. Ibnu Qayyim juga begini. Jadi posisi tangan ketika duduk dan ada sujud sama dengan ketika tasyahud. Nah, loh kok begitu? Ya antum kalau cenderung ambil. Kalau tidak yang ikuti umumnya fuqaha. Kalau mampu menggali-gali. Nah, belum baca buku yang saya tulis. Atau belum dapat bukunya. Mas Eko sudah dapat bukunya. Antum dapat banyak buku, sudah dilihat judulnya apa saja? Oh yang ini yang gede. Ada sini ada nggak? Ada Mas. Ada? Ada. Ini. Yang ini judulnya gede, yang ini. Nah, teman-teman akhwat sudah dapat semuanya apa belum? Buka ya. Jadi kita tulis ini bagaimana beliau beristidlal, mengambil dalil. Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, sudah dapat insyaallah ya? Iya. Nah. Udah lanjut. Akhwat sudah dapat semua, dipastikan sudah dapat semua ya. Kalau yang belum angkat tangan. Sudah dapat semua? Kan bisa tuh, angkat tangan gini. Bisa ya? Wa yantaqilu min madhabi imamin fi mas'alatin ila madhabi imamin akhar aqwa dalilan wa arjaha fikhan fi mas'alatin ukhra. Wa yantaqilu dan dia berpindah min madhabi imamin dari madhabnya seorang imam fi mas'alatin di dalam satu masalah ila madhabi imamin akhar kepada madhab imam lainnya aqwa dalilan yang lebih kuat dalilnya. Antum lihat tulisannya ya biar antum dapat faedah bahasa juga. Aqwa dalilan yang lebih kuat dalilnya wa arjaha fikhan dan lebih kuat pemahamannya di mas'alatin ukhra di dalam masalah yang lainnya. Antum tahu maksudnya? Kan tadi talibul ilmi kalau mampu menggali dalil-dalil dibawa oleh para imam maka lakukan. Dalam satu masalah imam ini dipandangnya kuat, ngikut imam ini. Dalam masalah yang lain imam ini dipandang lebih kuat, ikut imam ini. Ini menegaskan tidak ada kewajiban bermadhab tertentu. Tidak ada kewajiban taklid kepada madhab tertentu. Tidak ada. Nah, jelas? Nah. Wala yajuzu dan tidak boleh lahu baginya al-akhdhu mengambil biqauli ahadin pendapat seseorang duna ayya'rifa dari lahu tanpa mengetahui dalilnya. Karena yusbihu bidzalika muqallidan.
karena sesungguhnya dia yusbihu menjadi bidzalika yang demikian itu muqallidan bertaklid. Thalibul ilmi mampu. Kalau mampu lakukan. Dia tidak boleh mengambil pendapat seseorang tertentu tanpa mengetahui dalilnya. Nggak boleh. Saya mengambil pendapatnya imam ini tanpa tahu dalilnya, nggak boleh. Dia thalibul ilmi karena dia mampu. Yang bertaklid kan kita. Kita mampu menggali. Ana bertanya kepada antum, kita mampu menggali? Enggak. Ketika kita tidak mampu menggali, maka kita bertaklid. Imam ini begini, saya cenderung ini. Imam ini begini, saya cenderung ini. Bertaklid kita. Karena kita memang tidak mampu. Tapi kalau yang mampu, maka melakukan. Jadi kita disebut taklid. Cuma yang dipermasalahkan, jangan taklid buta. Wis pokoknya iki. Gimana ya nggak tahu pokoknya iki. Padahal antum disampaikan penjelasan yang lebih jelas. Dan antum merasakan itu kuat. Enggak pokoknya iki aja. Soalnya terbanyak di Indonesia. Nah, jangan. Kaum muslimin Indonesia menganut mazhab kebanyakan. Imam Syafi'i. Kemudian antum mendapatkan penjelasan ternyata mazhab Hambali dirasakan oleh antum lebih kuat. Enggak ada yang susah untuk berpindah. Enggak ada yang penghalang untuk berpindah. Enggak ada penghalang. Lanjut. Wa'alaihi ayyabdula. Wa'alaihi dan atasnya, maksudnya wajib baginya ayyabdula untuk mengerahkan ma yastati'uhu apa yang dia memampuinya minan nadhar di dalam memandang fil ikhtilaf di dalam ikhtilaf hatta yatarajjaha ladaihi sehingga yatarajjah sehingga mengetahui mana yang rajih. Apa yang rajih? Kuat. Sehingga yatarajjah, sehingga menguat ladainya syai'un sesuatu. Jadi dia dengan kemampuannya yabzul. Apa yabzul? Mengerahkan, badala yabzulu. Dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk melihat masalah perselisihan, masalah perbedaan pendapat, sehingga menguat baginya sesuatu. Yang mana ini? Ya tarajjah. Sehingga menguat baginya ladehi padanya syai'un sesuatu. Fa'ilam yumkinhu at-tarjih yusbi hukmu hukmal ami fayas'alu ahlal ilmi. Fa'ilam yumkinhu, jika tidak memungkinkannya. Fa'ilam yumkinhu, jika tidak memungkinkannya at-tarjih, melakukan tarjih, menimbang-nimbang mana yang kuat, jika tidak memungkinkan, yusbihu hukmu hukmal ami, maka yusbihu menjadi hukmuhu, hukumnya dia, hukmal ami, sebagaimana hukumnya kebanyakan orang. Hukumnya orang awam. Fayas'alu ahlal ilmi, dia bertanya kepada ahli ilmu. Karena menggali sendiri kan nggak mampu. Maka berarti kategorinya orang awam, ketika tidak tahu, bertanya kepada ahli ilmi. Kita orang awam apa thalibul ilmi? Dalam hal ini, ya thalibul kita memang santri. Kita awam apa thalibul ilmi? Awam. Antum menguasai Al-Quran, asbabun nuzulnya, menguasai hadis, asbabul wurudnya, mengetahui nasih dan mansuh, menguasai usul, menguasai bahasa Arab. Berarti kita thalibul ilmi atau awam? Awam. Ketika awam berarti bertanya. Awam bertanya. Ustadz Erwandi pernah mengatakan, saya akan ikut sekolahnya beliau. Namanya sekolah muamalat. Saya angkatan ketiga. Beliau mengatakan,
Tapi sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Ketika pandemi saya kurang paham. Sebelum pandemi beliau dalam waktu tertentu ke sini. Nah, kita ikut kelasnya. Ustadz Erwandi hafidhahu wa ta'ala mengatakan, saya kalau ditanya suatu permasalahan, saya nggak gampang-gampang menjawab. Saya gali dalilnya. Ya, beliau kan mampu. Iya, beliau mampu. Dalam di sini istilahnya apa? Orang yang mampu namanya apa? Thalibul ilmi. Nah, kalau kita awam, illam yumkinhu at-tarjih. Jika tidak memungkinkan at-tarjih, yusbihu hukmuhu hukmal ami fayas'alu ahlal ilmi. Wadah? Wadah. Wa anal ami alladhi la yahsunu an-nadru fi dalil fala madhhaba lahu fi madhhabihi apa sih? Oh, bal ya, bukan fi ya, bal ya. Nah, nah, wa annal ami, dan sesungguhnya orang awam, alladzi yang la yahsunu, tidak bagus, an-nadru, memandang. Maksudnya memandang apa? Memandang hukum-hukum kan begitu. Jadi tidak mampu melakukan pandangan. Bukan nadhur mau nikah nadhur, bukan. Ya, jadi di sini an-nadru memandang hukum-hukum fid dalil, memandang di sini memandang fid dalil, fala madhhab lahu, maka tidak ada madhab baginya. Bal madhabuhu, tetapi madhabnya madhabu muftihi, madhab muftinya. Karena dia nggak mampu menggali dalil sendiri, dia nggak bisa memandang dalil-dalil, ya. Dia nggak mampu memandang dalil-dalil. La yahsunu an-nadhru fid dalil, tidak baik pandangannya di dalam masalah dalil-dalil. Maka dia nggak ada madhab tertentu. Ya gimana? Oh, dia nggak bisa gali. Madhabnya dia siapa? Madhabnya dia apa? Madhab muftinya. Madhab orang yang mengeluarkan fatwa. Misalnya Mas Kahlil, dalam masalah ini nggak tahu, menggali sendiri nggak tahu. Kemudian bertanya kepada ustadz yang ada daerahnya dan menjawab, ya berarti madhabnya antum madhab ustadznya gitu. Soalnya kita kan nggak bisa menggali sendiri, jelas? Nah, fal wajib, maka yang wajib alaihi atasnya ayas ala, untuk bertanya ahli ilmu bil kitab was sunnah, dengan kitab dan sunnah. Jadi yang wajib baginya untuk bertanya kepada ahli ilmu di dalam masalah Alkitab dan sunnah. Jangan ahli ilmu biologi, jangan ahli ilmu matematika, ahlal ilmi bil kitabi was sunnah, orang yang berilmu dalam masalah kitab dan sunnah. Jangan metalurgi, nanti dikasih logam nanti. Ya. Nah, saya mau bertanya sama orang metalurgi. Besi yang bagus itu besi yang kalau dibenturkan tetap kokoh apa yang penyok? Butuhan. Jadi nggak dikatakan yang penyok yang bagus atau yang kokoh yang bagus, enggak. Oh gitu. Metalurgi belajar plastik juga. Plastik juga. Nah, berarti mempelajari bahan-bahan untuk pesawat itu juga ya. Loh, ITS ini sudah melahirkan motor listrik ya, namanya gesit, ya kan? Iya. Terus sekarang lagi mau melahirkan mobil listrik ya. Aduh, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Motor listriknya sudah saya coba, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Jadi nggak tahu ada motor lewat. Harganya berapa waktu itu saya lupa. Nah, kita lanjut. Sekarang ngeluarin mobil listrik.
Jadi orang Indonesia itu canggih-canggih. Perguruan tinggi lo hebat-hebat. Tapi kemudian kenapa yang memanfaatkan orang luar? Habibie yang memanfaatkan orang siapa? Dan Jerman. Dan banyak. Yang lain-lainnya itu justru berkarya, ya, jaya di luar justru. Kenapa di sini ada kesalahan apa ya? Sistemnya. Loh kok jadi metalurgi gimana ini? Wa annal ami, dan bahwasanya orang awam alladzi yang la yahsunu, tidak baik an-nadru, pandangannya fid dalil, di dalam dalil, fala madhabalahu, maka tidak ada madhab baginya. Bal madhabuhu, tetapi madhabnya madhabu muftihi, madhab muftinya. Oh sudah tadi ya. Fal wajib, maka yang wajib alih atasnya ayas ala, untuk bertanya ahlul ilmi bil kitab was sunnah. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kalian, ahlal dzikri, kepada ahli dzikri. In kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli ilmu maksudnya. Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kita pernah ngaji dengan Syekh Dr. Ahmad Al-Qadhi. Beliau mengatakan dalam Al-Quran ada cara pembuatan tempe. Fi tariqah an sira'ati tempe. Ada ya Syekh? Masa tempe? Nah, wujud. Ada ya Syekh? Kan kita tanya masa sih? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Oh itu iya. Iya, kita juga ketawa kan ketika bilang ada dalam Al-Quran cara pembuatan tempe. Betul. Yang ada tugas ya izin ya, jangan sampai kuliah dikalahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Wa ahlus sunnati wal jamaati, dan ahlus sunnah wal jamaah yaquluna, mereka mengatakan inna al-fiqha fid din la yatimmu wa la yastaqimu illa bil ilmi wal amali ma'an. Wa ahlus sunnati wal jamaati, dan ahlus sunnah wal jamaah yaquluna, mereka mengatakan innal fiqha fid dini, sesungguhnya pemahaman di dalam agama, la yatimmu, tidak akan sempurna, wala yastaqimu, dan tidak akan tegak, illa, kecuali bil ilmi wal amali ma'an, kecuali dengan ilmu dan amal keseluruhannya. Gak bisa ilmu saja tanpa amal, gak bisa amal saja tanpa ilmu. Jadi pemahaman agama akan sempurna dan akan tegak dengan ilmu dan amal berbarengan keseluruhannya. Faman hassala ilman katsiran wa lam ya'mal bihi aw lam yahtadi bi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'mal bis sunnah fa laisa bi faqihin. Jelas atau belum? Faman hasola, maka barang siapa mencapai. Hasola kan sudah jadi bahasa Indonesia. Hasola, apa bahasa Indonesianya? Hasil, hasil. Sudah jadi bahasa Indonesia hasil. Coba kalau ditasrif, hasola isim fa'ilnya apa? Fahuwa hasilun. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia hasil. Faman hasola, barang siapa mencapai, barang siapa menghasilkan, kan begitu ya. Faman hasola, barang siapa mencapai ilman, suatu ilmu, kathiron, yang banyak, walam ya'mal bihi, dan tidak mengamalkannya, awalam yahtadi, atau tidak mendapatkan petunjuk, bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Nabi, walam ya'mal bisunnati, dan tidak mengamalkan sunnah, falaisa bifaqihin, maka dia bukan faqih. Tidak dikatakan faqih, tidak dikatakan ahli ilmu. Karena ahli ilmu dan amal bareng di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yantahi. Prinsip yang ketujuh sudah selesai. Siapa yang bisa menghafal prinsip 1 apa, 2 apa sampai 7? Kita akan mempelajari 11 prinsip. Lu anak kan mahasiswa baru, itulah uniknya Thaibah. Masuknya dapat prinsip ke-7 ya, dapatnya prinsip ke-7. 1 sampai 6-nya ya nggak dapat. Itulah uniknya Thaibah. Antum kan masuk dapatnya ke-7 ya. 1 sampai 6 kan nggak dapat. Nah, iya, karena antum masuk dapat 7. Mas Eko juga. Siapa yang masuk dari 1? Mas Azri dari 1. Dari 1 dapat. Ayo, 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 apa? Ya, yang prinsip yang pertama adalah mengimani rukun iman dengan benar. Yang kedua, ma musambal iman, mengetahui kandungan keimanan. Bahwasanya disebut beriman, disebut iman adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara 3 unsur. Hati, ucapan, perbuatan. Ma musambal iman yang kedua. Yang ketiga, betul, mauqifu ahlussunnah fi masalah takfir. Bahasa gampangnya, tidak mudah-mudahnya mengkafirkan muslim lainnya. Yang keempat, mauqifu ahlussunnah fi nususil wa'id wal wa'id. Mauqifu ahlussunnah fi nususil wa'di wal wa'id. Jadi sikap ahlussunnah menghadapi nas-nas al-wa'du dan al-wa'id. Al-khamis yang kelima, al-wala wal bara. Mauqifu ahlussunnah fil muwalah wal mu'adah. Yang keenam, at-tasdiq bi karamatil auliya, mempercayai karamah para wali. Karamah itu apa, wali itu apa, harus jelas. Jangan asal orang gila wali gitu ya. Asal sesuatu di luar nalar, karomah, enggak. Yang ketujuh, manhaju ahli sunnati wal jamaati fit talaqi wal istilah sedang dibahas. Harus hafal sampai 7 seperti ini, harus hafal. Siapa yang hafal yang lainnya? Ada yang angkat tangan? Enggak ada. Antum ikut dapat prinsip berapa, Mas Fahri? 5. Antum dapat prinsip yang berapa? Al-walal baro. Mulai dari situ ya. Nah, ini buku bagus sekali. Harus dikuasai. Karena ini prinsip-prinsip akidah. Antum mau buka kitab apapun, terserah antum, gak lepas dari 11 prinsip ini. Misalnya yang kita kaji hari Ahad kedua kitab Tauhid, itu kan bahas prinsip yang pertama saja. Nah, antum mau buka kitab Syarih Al-Ajuri, yang gak lepas dari yang 11 ini, gak lepas. Karena ini adalah prinsip-prinsip yang ada, ini prinsip-prinsipnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita bahas global. Kalau mau rinci ya nanti lanjutannya lagi. Selesai. Ada yang mau disampaikan? Kosakatanya banyak? Gimana? Apa yang dimaksud dengan maksumnya Nabi? Setiap Nabi maksum. Nabi SAW maksum? Maksum. Bagaimana tidak maksum? Ucapannya dan pergerakannya dalam bimbingan wahyu. Sehingga suatu ketika keliru, ya langsung diarahkan. Seperti Nabi pernah keliru. Nabi bersemangat sekali mendakwai orang-orang para pembesar. Semangat sekali mendakwai orang-orang para pembesar agar dapat hidayah. Kemudian ada orang buta yang sudah beriman, orang buta yang ternyata sudah beriman, pengen mendalami. Tapi Nabi merasa ini nanti dulu. Ditegur, turun ayat abasa wa tawalla, abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling.
anja'ahul a'ma, ketika datang kepada dia orang buta. Apa lagi? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini yang sudah jelas-jelas beriman, pengen mensucikan diri, bertanya, kok malah Anda berpaling? Yang belum jelas, Anda kejar-kejar. Jadi maksum, langsung lurus ditegur. Loh kalau antum salah, siapa yang menegur? Itu dimaksud maksum. Ya. Itu yang dimaksud. Selain Nabi Yunus berbuat kesalahan, sampai kemudian dicaplok apa? Ikan. Tapi kemudian dikembalikan lagi ke kampungnya, ke kaumnya untuk berdakwah. Karena memang mereka dalam bimbingan wahyu. Ketika keliru langsung diluruskan. Ada yang seperti itu selain Nabi? Ya enggak ada. Ya enggak ada. Sehingga Nabi itu maksum. Nah, Ada lagi? Sudah? Sudah selesai apa sudah capek? Sudah selesai capek? Kalau sudah selesai capek lanjut. Enggak ada yang nyampein? Akhwat berapa orang? Ini berapa orang? 28. Ada berapa akun yang satu ini? Berapa orang? Satu akun 7 orang. Ini bahasanya lumayan mudah ya. Lumayan mudah. Yang paling susah apa dari yang kita kaji? Nurul Yakin. Kalau Nurul Yakin gampang ya. Apa yang susah? Enggak ada yang susah. Enggak ada. Usul kita kan nggak belajar. Udah kelewat. Udah kelewat. Ya kan yang datangnya baru yang nggak dapat usul fik gitu. Ini kan unik ya Toibah. Ya kalau mau dapat nanti kalau ada lagi itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya munadzamahnya sudah berjalan normal lagi, karena kemarin ada kendala pandemi ya. DKI-nya dijalankan. Nah, DKI itu kan apa kepanjangannya DKI? Dauro Kitab Istimewa itu membahas satu kitab 1 hari selesai. Paling enggak mengobati kitab yang belum dikaji, belum dapat. Nah, didapatnya ketika di DKI, daerah ibu kota, daerah khusus ibu kota. Baik, ini saja jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.